Mengawali Sindo Prime malam hari ini, pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait dugaan suap gugur. Ini 1. Menyatakan permohonan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah nihil. Gugatan pra-peradilan merupakan jilid kedua yang diajukan oleh kubu Hasto. Sebelumnya sempat diajukan gugatan pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka, namun ditolak yang pertama. Kemudian sidang hari ini, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Afrizal Hadi menyatakan pra-peradilan Hasto juga gugur. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tipikor. Dengan digugurkannya pra-peradilan jilid kedua ini, penetapan tersangka KPK kepada Hasto tetap dinyatakan sah dan proses hukum tetap berlanjut. Pra-peradilan yang dinyatakan gugur ini terkait kasus dugaan suap, sementara pra-peradilan terkait dengan kasus dugaan merintangi penyidikan masih belum mulai diadili. Begini saudara-saudara, apapun yang kita lakukan dengan permohonan pra-peradilan ini adalah untuk mencari bukti permulaan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka. Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya. Pertama, mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya, melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Ini artinya apa? Ini memang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh KPK untuk menggugurkan perkara pra-peradilan ini. Pemirsa, berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk segera disidangkan. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Usai pelimpahan berkas ini, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristianto selanjutnya akan segera disidangkan. Dan tengah menunggu penetapan tanggal persidangan serta komposisi majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Sudah dilimpahkan sama penyidik KPK ke jaksa, penuntut umum sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ini berapa tebal ini, Bang? Waduh, ini nggak tahu nih berapa tebal ini. Nih, abang kan bisa lihat sendiri nih tebalnya. Oh iya. Sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut juga menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat ya, yang sudah diterima oleh panitera dan tercatat, jadi tinggal dulu proses berikutnya. Ya, kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari Pengadilan Negeri Pusat. Sebelumnya KPK resmi menahan Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan upaya perintangan penyidikan dalam kasus yang menjerat mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menandai babak baru dalam kasus suap Harun Masiku. Namun, Hasto melawan penetapan tersangka tersebut dengan mengajukan pra-peradilan. Sehari menjelang Natal, Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku.
Hasto disebut secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif menggantikan Nazarudin. Proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan Saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Hasto Kristianto menyampaikan sikapnya. Hasto mengaku tetap menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Meski menghormati keputusan KPK, Hasto mengajukan pra-peradilan untuk menguji keabsahan penetapannya sebagai tersangka. Kubu Hasto menilai penetapan tersangka Hasto oleh KPK tidak sesuai prosedur. Namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto menyatakan tidak dapat menerima permohonan pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Atas putusan itu, kubu Hasto kembali mendaftarkan pra-peradilan kedua melawan KPK. KPK tidak mempermasalahkan pengajuan kembali gugatan pra-peradilan, namun pemeriksaan Hasto sebagai tersangka tetap berjalan.